Di depan sebuah rumah mewah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tentara bersenjata berdiri berjaga. Katanya, untuk menjaga keamanan. Namun di hari-hari yang sama, polisi datang untuk menggeledah rumah itu. Publik pun bertanya-tanya, dan di media sosial beredar satu kalimat yang menusuk, aparat berjaga dari aparat. Bayangkan pemandangan itu. Dua tangan negara yang sama, saling menodong di satu gerbang. Rumah yang mereka lindungi mati-matian itu, konon, milik salah satu pemburu koruptor paling ditakuti di negeri ini. Orang yang biasanya ada di sisi yang menggeledah, kini justru dilindungi dari geledah. Selama bertahun-tahun, dialah yang mengetuk palu atas kasus-kasus raksasa, tambang, pajak, hingga dugaan kebocoran pada makan bergizi gratis. Dan untuk memahami kenapa sebuah negara bisa terbelah menghadapi dirinya sendiri, kita harus membongkar apa yang tersimpan di balik pintu rumah itu. Namun pada Juli 2026, roda berputar. Rumahnya digeledah kepolisian. Konon ada sebuah properti mewah yang tak pernah tercantum dalam LHKPN miliknya, yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dokumen wajib rincian aset pejabat yang dilaporkan ke KPK. Sebuah kafe yang diduga pernah menjadi tempat dia dikuntit diam-diam oleh anggota Densus 88 anti teror, Satuan Khusus Polri, ikut disisir. Dan yang paling ganjil, rumahnya dijaga ketat oleh tentara. Dalam hitungan hari, sang pejabat mengundurkan diri. Sang pemburu koruptor kini diduga menjadi buruan. Maka satu pertanyaan tersisa dan menusuk. Jika orang yang ditugaskan memberantas korupsi saja bisa berakhir seperti ini, kepada siapa lagi kita di negeri ini masih bisa percaya? Perasaan ini sudah lama mengendap. Kita membuka berita, wajahnya sama, angkanya makin gila, sampai menyentuh triliunan. Tapi di ujungnya, hukuman terasa seperti lelucon yang dibisikkan pada kita berulang-ulang. Getirnya, lama-lama satu kesimpulan mengeras di kepala banyak orang. Semua juga korup. Kalimat itu terasa benar, terasa jujur, dan di titik itulah bahayanya bagi negeri ini bersembunyi. Sikap ketidakpercayaan menyeluruh terhadap motif setiap pejabat itu punya nama, sinisme politik. Ironisnya, ia melumpuhkan modal sosial kita, yaitu jaringan kepercayaan yang memungkinkan warga bekerja sama menuntut perubahan. Maka anomali tadi harus dipahami sebagai sistem, bukan watak. Ketika lembaga pemberantas malah diduga menjadi tersangka, pertanyaannya bukan siapa yang jahat, tapi aturan main apa yang membuat impunitas ini nyaris tak terhindarkan. Marah itu wajar, dan sebaiknya kita akui dulu kemarahannya. Tapi yang kita hadapi bukan satu kasus tunggal, melainkan sebuah pola yang berulang seperti musim, di ruang-ruang yang harusnya paling steril. Uang program makan bergizi gratis yang dikelola Badan Gizi Nasional mestinya sampai ke perut anak-anak. Proyek jalan berlubang sebelum genap setahun. Izin tambang dijual diam-diam di kolong meja, sementara sungai dan hutan yang membayar harganya. Maka pelakunya kerap justru mereka yang sudah menggenggam segalanya, jauh dari sosok yang kelaparan. Kerugian negara pada kasus semacam ini konon menyentuh angka triliunan rupiah, nominal yang mustahil ditangkap nalar seorang warga biasa. Tapi yang paling membakar justru hukumannya, jauh melampaui pencuriannya sendiri. Seorang ibu yang mencuri singkong karena lapar diseret ke pengadilan, sementara pelahap ratusan miliar sering pulang dengan vonis ringan, sel yang nyaman, dan remisi berkali-kali. Pola vonis ringan dan obral remisi bagi terpidana korupsi ini bukan kesan belaka. Indonesia Corruption Watch secara rutin mendokumentasikan bagaimana hukuman yang dijatuhkan pengadilan cenderung jauh di bawah tuntutan tahun demi tahun. Kondisi ketika pelaku kejahatan luput dari tanggung jawab hukum punya namanya sendiri, impunitas. Dan setiap kali impunitas menang, skor integritas institusi penegak hukum yang dilacak Transparency International Indonesia cenderung stagnan, bahkan merosot. Maka kemarahan itu sah, dan energinya akan kita butuhkan. Tapi ada satu hal yang jauh lebih berbahaya daripada marah. Ketika marah itu mengendap menjadi menyerah. Untuk memahami mengapa, kita harus melihat apa yang runtuh saat kepercayaan itu hilang. Ketika satu institusi retak, naluri pertama kita bukan menyerah, tapi mencari tempat berlabuh. Kita menyusuri daftar lembaga negara satu persatu, mencari siapa yang masih layak dipercaya. Penegak hukum lebih dulu gugur ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung
Dua lembaga yang seharusnya bahu-membahu memberantas kejahatan malah saling geledah dan saling curiga. Rakyat di tengah hanya bisa bertanya soal siapa yang menjaga pertandingan bila wasitnya sendiri berkelahi. Maka kita menoleh ke wakil rakyat, orang-orang yang kita pilih sendiri di bilik suara. Tapi terlalu sering, begitu terpilih, jarak antara mereka dan kita seketika menganga. Janji kampanye menguap dan yang tersisa cuma foto di baliho. Kita menoleh ke media yang sering disebut penjaga demokrasi. Sebagian masih menyalak berani, tapi sebagian lain sudah dimiliki segelintir orang berkepentingan. Dan kita jadi bingung membedakan mana berita dan mana pesanan. Tokoh agama, akademisi, aktivis, satu persatu kita pernah menyaksikan yang jatuh. Yang dulu bersuara lantang, lalu diam setelah diberi kursi. Yang dulu suci di mimbar, lalu tersandung skandal. Di titik ini kepala kita terasa penuh dan setiap pintu tertutup satu persatu. Maka kita sampai pada kalimat yang terasa masuk akal. Sudahlah, semua juga korup, percuma. Kalimat itu terasa seperti kebenaran, padahal ia adalah racun yang paling manis. Begitu kita percaya semua korup, kita berhenti membedakan. Yang jujur dan yang jahat menjadi sama saja di mata kita. Racun itu punya nama dalam ilmu politik. Sosiolog Robert Putnam menyebutnya erosi modal sosial, jaringan kepercayaan yang tadi kita bahas. Efeknya konkret, kita berhenti memilih teliti, berhenti mengawasi, berhenti melawan, satu persatu. Data memperkuat kelelahan itu. Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia merekam kemerosotan skor integritas lembaga penegak hukum tahun demi tahun. Angka-angka ini seakan mengizinkan kita menyerah. Tapi tanyakan siapa yang paling diuntungkan ketika seluruh rakyat berhenti mengawasi. Ya, para koruptor itu sendiri. Sebab semua korup bukanlah perlawanan. Ia adalah bendera putih yang kita kibarkan untuk musuh yang belum sempat kita kenali. Sepanjang cerita ini, kita bertanya salah. Kepada siapa kita harus percaya? Kita mencari sosok, mencari satu orang lurus yang akan membersihkan semuanya. Padahal pertanyaan itu sendiri yang menyesatkan kita. Coba tempatkan seorang jaksa jujur ke dalam sistem yang untuk naik jabatan menuntut setoran, untuk bertahan memaksa ikut bermain, dan yang ngelawan disingkirkan. Perlahan sistem itu menekuk orang paling lurus sekalipun, atau mematahkannya. Maka korupsi yang mengakar melampaui soal orang jahat. Ia sebuah mesin yang dirancang, sengaja atau tidak, agar kejujuran menjadi mahal dan kecurangan menjadi murah. Inilah pola yang sama. Impunitas lahir dari sistem, bukan dari watak. Lembaga pemantau yang sama telah lama menyorot betapa lunaknya hukuman bagi terpidana korupsi. Mengganti satu orang dengan orang lain tanpa mengganti mesinnya hanya menghasilkan cerita yang sama. Wajah baru, pola lama. Ini kabar buruknya. Tapi ini juga kabar baiknya. Sebab kalau masalahnya adalah sistem, maka sistem itu bisa diubah. Tidak seperti watak yang seolah tak tersentuh. Yang bisa mengubahnya sepanjang sejarah cuma satu. Tekanan dari rakyat yang tidak mau diam. Reformasi 1998 membuktikannya. Dari desakan itulah lahir Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2002. Tapi mesin yang sama menuntut sesuatu yang lebih sunyi dan lebih berat dari sekedar marah sesaat. Maka kita kembali ke pertanyaan yang menggantung sejak awal. Kepada siapa kepercayaan itu harus diserahkan? Mungkin jawabannya tak pernah bersemayam di gedung-gedung tinggi itu, melainkan di tempat yang lebih dekat dari yang kita sangka. Negeri ini pernah membuktikannya. Pada 1998, saat kekuasaan terasa abadi dan perubahan dianggap mustahil, yang meruntuhkannya bukanlah sesosok pahlawan tunggal, tetapi jutaan orang biasa yang berhenti berkata percuma. Dari puing reformasi itu, lahir kelembagaan penegak hukum baru, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai jawaban atas warisan Orde Baru. Kepercayaan ternyata tak pernah ditemukan begitu saja, melainkan dibangun dari bawah. Fondasi ini kembali diuji hari ini. Ketika sinisme politik menyebar, modal sosial itulah yang pertama menguap, dan kerjasama kolektif ikut lumpuh, seperti erosi yang tadi dijelaskan Putnam. Mereka yang menahannya tetap ada. Pedagang yang jujur menimbang dagangannya. Guru yang mengajar dengan hati, meski gajinya kecil. Satu ASN yang menolak amplop, meski dianggap aneh. Jumlah mereka jauh melampaui yang diberitakan. Getirnya
Mereka hanya tidak seramai yang jahat. Disinilah letak jebakan itu. Dengan berkata semua korup, kita diam-diam menyerahkan kunci negeri kepada mereka yang paling diuntungkan bila kita berhenti mengawasi. Sinisme, pada akhirnya, adalah kemenangan bagi yang mengkhianati. Sikap menyerah dari sofa adalah hadiah paling murah yang bisa kita berikan kepada pelaku. Sebab tanpa pengawasan, impunitas, luputnya pelaku dari hukuman, nyaris tak terhindarkan. Maka satu-satunya tempat yang belum kita periksa dalam pencarian ini adalah cermin. Negeri yang bersih tidak turun dari langit. Ia dibangun jutaan keputusan kecil setiap hari. Dimulai bukan dari mereka di atas, tapi dari kita di sini. Ada satu kalimat yang tanpa disadari menyerahkan kemenangan kepada mereka yang paling diuntungkan. Semua korup, buat apa peduli? Itulah senjata termurah yang melumpuhkan pengawasan warga. Sinisme yang sama sejak awal cerita. Maka langkah pertama bukanlah solusi teknis, tetapi perubahan bahasa. Ganti semua korup dengan pertanyaan, siapa yang jujur dan bagaimana kita mendukungnya? Cara kita menamai realitas menentukan cara kita bertindak terhadapnya. Menjadi pengawas bukan penonton, berarti menelusuri kemana anggaran desa dan kota mengalir. Kini banyak yang dapat diakses publik. Sama seperti LHKPN yang membuka aset pejabat itu. Bertanya adalah hak yang sah. Hukum yang jujur dengan kepercayaan. Hukum yang curang dengan ingatan. Di bilik suara maupun percakapan warung kopi, rekam jejak menahan impunitas yang selama ini dibiarkan menular dari satu jabatan ke jabatan lain. Mulai dari lingkaran terkecil, keluarga, kantor, RT. Karena integritas menular, persis seperti kecurangan menular. Dan modal sosial yang tergerus itulah yang menahan kerjasama warga. Getirnya, satu-satunya jalan mereka menang adalah bila kita semua memilih diam. Maka pertanyaan yang membuka penelusuran ini kembali datang. Kepada siapa kepercayaan hendak ditumpangkan di negeri ini? Jawabannya mengecewakan bagi siapapun yang mencari satu nama, satu wajah, satu penyelamat tunggal. Sebab akar persoalan tak terletak pada watak orang per orang, tetapi pada aturan main, soal sistem, bukan sosok. Mengganti satu pejabat tanpa mengubah mesinnya, hanya melahirkan kembali wajah baru dengan pola lama. Disinilah modal sosial menemukan ujian terakhirnya. Sikap menyerah, anggapan bahwa semua sama busuknya, adalah kondisi yang paling menguntungkan pelaku. Bendera putih yang kita kibarkan untuk musuh yang belum kita kenali. Aparat menjaga rumah sang pemburu koruptor dari aparat lain di depan pintu. Kini gambar itu menjadi potret sebuah negeri yang menjaga dirinya dari dirinya sendiri. Yang tersisa hanyalah satu sikap yang menolak menyerah.